Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya di channel Data Cafe Latte. Di video kali ini saya akan jelasin tentang data model. Data model ini penting banget ya, karena di Power BI untuk mengkoneksikan antara satu table dengan table yang lainnya, itu menggunakan data model. Jadi menurut saya, ada beberapa parameter data model yang baik. Nah, yang pertama, itu atributnya mudah dipahami. Atribut data yang saya buat itu harus bisa dipahami oleh user lain. Jangan sampai atribut tersebut cuma saya doang yang tahu. Yang kedua, data model yang baik itu harus bisa di-upgrade ke skala yang lebih besar. Misalnya, pada saat pembuatan Power BI dashboard, itu skalanya 1-3. Tapi bisa jadi selama 3-6 bulan ke depan itu skalanya udah naik ke skala 100 atau 1000. Nah, data model yang baik harus bisa mengakomodir scalability seperti itu. Kemudian, kita juga perlu untuk mempertimbangkan dari sisi fleksibilitas dan adaptabilitas. Karena bisa jadi ke depannya itu akan ada perubahan data atribut di data model yang kita buat. Sehingga data model yang kita buat itu harus bisa mengakomodir perubahan yang dibutuhkan oleh user tersebut. Nah, di awal kita perlu memikirkan apakah perubahan itu frekuensinya cukup cepat atau berlangsung cukup lama, sehingga data modelnya bisa menyesuaikan. Kemudian, data model juga perlu untuk disesuaikan dengan kapasitas server, karena tentu saja server itu memiliki limitasi tertentu ya. Dan yang terakhir, yang paling penting juga, kita perlu memastikan bahwa data model yang kita buat bisa menjaga keamanan dari data yang ada di dashboard tersebut. Maka data model yang baik itu perlu untuk direview sebelum dijadikan satu visualisasi dashboard. Nah, menurut saya itu parameter data model yang baik. Menurut kalian kayak gimana? Jangan lupa tinggalkan komentar supaya saya tahu menurut pendapat kalian seperti apa. Oke, saya lanjut. Ini ke contoh data model. Ini secara umum ada dua, ada star schema dan snowflake schema. Untuk star schema, ini disupport oleh satu fact data dan beberapa dim table. Nah, yang dinamakan dengan fact data atau fact table artinya satu data atau table transaksional yang sifatnya melingkan antara beberapa data dimension yang ada di sekitarnya menjadi satu data utama. Misalnya di sini saya ambil contoh untuk data sales. Nah, data sales itu tentu saja mencantumkan beberapa data, misalkan data produk, data customer, location, dan lain-lain. Nah, semuanya itu disupport untuk membentuk satu star schema seperti ini. Selain dari skema bintang seperti ini, ada juga namanya skema snowflake. Nah, bedanya kalau untuk di snowflake ini, satu dim table itu bisa bertingkat. Dim table tanggal di sini juga disupport dengan dim table waktu, misalkan jam, menit, dan detik. Atau misalnya dari sisi produk pun itu ada subkategori produk misalnya. Nah, itu bisa membentuk satu snowflake skema seperti ini. Nah, kapan kita harus membuat star schema dan snowflake schema, itu semua tergantung dari kebutuhan. Saran saya, lakukan dari yang paling sederhana. Data model yang cukup rumit akan mengkonsumsi waktu yang cukup lama ketika kita mau memodifikasi data model tersebut. Jadi, tinggal disesuaikan aja dengan kebutuhan ya. Nah, sekarang kita coba lihat untuk Toy Store e-commerce dashboard ini, data modelnya kayak gimana ya? Oke, pertama kalian bisa akses page model view dari tab yang ada di sebelah kiri atas. Nah, di bawahnya table view tadi itu ada tab model view. Nah, di sini kita lihat bahwa dari 3 model tersebut, ternyata koneksinya tidak serumit yang kita bayangkan. Secara default, Power BI itu biasanya sudah akan mengkoneksikan antara satu table dengan table yang lainnya. Jadi, dia akan muncul seperti ini. Nah, misalnya dia belum terkoneksi seperti ini, lalu saya bisa ambil salah satu parameter di table page view, lalu saya drag ke table e-commerce sales. Seperti ini, tinggal di drag aja. Setelah itu nanti akan muncul pop-up window seperti ini yang judulnya adalah New Relationship. Lalu kita bisa pilih di sini atribut yang kita mau linkkan yang mana. Misalkan saya mau ngelingkan di sini atribut date yang ada di table page view ke atribut date yang ada di table e-commerce sales. Kemudian untuk cardinality, nah ini kita pilih aja yang many to one seperti ini, lalu kita klik save. Oke, ini tabelnya sudah terhubung seperti ini dan kita siap gunakan untuk melakukan visualisasi ke report view. Baik, itu aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komentar. Sampai ketemu di video berikutnya.